Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Bapak harap kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Dan jangan lupa sarapan ketika mau memulai pembelajaran ya. Baik, sebelum kita mulai, mari seperti biasa kita baca ta'awudz, basmalah serta doa belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa. Semoga nanti dilancarkan pembelajarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin mengingatkan kepada kalian jangan lupa absen di WA group dengan menulis nama dan nomor urut kalian masing-masing ya. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Dalam melakukan sesuatu anak-anak, kita itu harus memperhatikan adab. Memang kalau dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas sesuai kehendak kita, nanti kita akan puas. Namun kepuasan kita itu belum tentu menjadi kepuasan orang lain. Jadi kita suka belum tentu orang lain itu suka. Kita sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Pasti kita akan membutuhkan bantuan orang lain, dan tentu kita hidup di masyarakat, di rumah itu mempunyai tetangga, teman, orang tua, dan yang lainnya. Itu memandang kita akan adab kita, bukan karena yang lain. Kita harus mempunyai perilaku yang baik supaya kita dapat menciptakan suasana tentram dan harmonis. Mengenai adab berjalan, berpakaian, serta makan dan minum itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Luqman ayat 18. Coba kalian buka ya. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Terus juga terdapat dalam hadis yang lain yang artinya makan, minum, berpakaian dan bersedekahlah kalian, namun jangan berlebih-lebihan dan sombong. Dalam Al-Quran dan hadis telah disebutkan kita tidak boleh tidak punya adab dalam berjalan, berpakaian, makan dan minum. Adabnya itu bagaimana? Pertama, adab berjalan itu jika kita mau berjalan punya adabnya. Berjalan itu bagaimana? Seperti apa? Yang pertama, tenang dan sopan. Ketika kita berjalan, jangan melihat ke sana kemari. Namun kita harus melihat ke depan, ke arah kita mau berjalan kemana, dan sedikit menundukkan kepala. Berjalan normal, tidak dibuat-buat. Nah, dalam kita berjalan itu tidak boleh dibuat-buat. Kita itu orang yang sehat, jangan dibuat-buat kayak orang yang sakit kaki, dibuat pincang. Nah, itu tidak boleh. Tidak sambil makan. Nah, kalau kita berjalan tidak boleh sambil makan. Kalau kita sambil makan, apa bedanya kita sama hewan? Tidak boleh sambil makan.
Terus berjalan harus fokus. Nah, dalam berjalan kita harus fokus tujuan kemana. Gak boleh kita berjalan sambil main HP. Misal kalau kita main HP tidak fokus berjalan, depannya ada lubang, kita masuk ke dalam lubang dan jatuh malah berbahaya. Terus kita berjalan itu tidak boleh terlalu membusungkan dada, memandang ke atas, gak boleh, kita harus tegak biasa. Nah, apalagi kalau kita bertemu yang lebih tua, kita tidak boleh menghadap ke arah atas, tapi kita harus menundukkan kepala sedikit sebagai tanda kita menghormati orang yang lebih tua. Terus berjalan itu tidak boleh mendahului tanpa permisi, apalagi kita saat berjalan depannya itu ada nenek-nenek atau kakek-kakek atau orang yang lebih tua dari kita harus permisi. Nah, seperti apa? Ketika kita naik motor atau naik mobil, kita pakai klakson sebagai tanda kita permisi. Kalau kita berjalan, bahasa Jawanya itu kita mempunyai adab kasar. Kita bilang monggo Pak, monggo Mbak, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya adalah adab berpakaian. Nah, dalam berpakaian kita harus meluruskan niat untuk menutup aurat. Sebagaimana kita tahu, aurat wanita itu kecuali muka dan kedua telapak tangan, dan aurat pria itu dari pusar sampai ke lutut. Dalam berpakaian itu tidak perlu baju baru, tidak perlu baju yang mahal, tapi baju yang bersih dan nyaman untuk kita pakai. Terus sesuai jenis kelamin. Dalam berpakaian itu harus sesuai dengan jenis kelamin. Kita sebagai laki-laki harus memakai pakaian untuk orang laki-laki, dan sebaliknya orang perempuan itu memakai pakaian orang perempuan. Tidak boleh berkebalikan, laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki, itu tidak boleh. Aktivitas kita, misal kita seorang murid ya, seorang siswa di sekolah, kalau hari Senin itu seragamnya sudah ditentukan, putih merah untuk SD, putih biru untuk SMP, putih abu-abu untuk SMA. Nah, sudah ditentukan seragam tersebut, kita tidak boleh melanggarnya. Ketika hari Senin itu memakai seragam batik, itu tidak boleh. Tidak meniru pakaian yang dilarang oleh Islam. Nah, pakaian orang Barat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam itu tidak boleh kita pakai. Berkaitan dengan poin yang tadi ya, dalam berpakaian itu harus menyesuaikan usianya. Jika kita orang dewasa, apalagi yang cewek-cewek ya, itu banyak yang terjadi yang saya temui ya. Pakaiannya apa? Pakaiannya itu yang dipakai pakaian anak-anak, bukan pakaian orang yang seusianya. Pakai baju kekecilan, pakai celana kekecilan. Bagaimana itu? Tidak menutup aurat itu. Terus yang selanjutnya mendahulukan yang kanan. Seperti itu adab-adab berpakaian. Yang selanjutnya adab makan dan minum. Ketika kita mau makan, kita harus membaca basmalah dan membaca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nah, kita harus menjaga kehalalan makanan dan minuman kita. Entah itu kita cara mendapatkan makanan dan minuman tersebut dengan cara yang baik, sehingga tubuh kita dimasuki oleh makanan dan minuman yang baik pula, dan menjadikan tubuh kita sehat dan kuat untuk melaksanakan ibadah perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita makan, jangan sambil berdiri. Kita makan harus duduk, jangan seperti hewan ya. Kalau sapi itu makan bisa sambil berdiri, bisa sambil jalan. Tapi kita sebagai manusia, apakah mau seperti sapi? Kan tidak ya.
tidak berbicara ketika makan. Banyak kejadian nih, ketika makan dia berbicara lalu tersedak. Kejadian yang tidak diinginkan malah terjadi, ya. Terus yang selanjutnya, mulai dari pinggir baru tengah. Ketika makan mulai dari pinggir dulu. Nanti ketika tidak habis, tidak semua itu dicampur aduk, ya. Itu. Terus yang selanjutnya, tidak meniup-niup makanan kecuali terdesak. Misal seorang ibu yang punya anak kecil, nah, anaknya itu lapar. Saking laparnya, anak itu menangis minta makan. Nah, makanannya masih panas. Nah, si ibu boleh meniup-niupnya dan menyuapkan kepada anaknya yang lapar tersebut. Dalam makan itu tidak boleh terlalu kenyang. Nah, sudah tahu ya ukuran kita makan itu seberapa. Nah, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, ya, seperti itu. Terus ketika kita selesai makan dan minum, nah, kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dengan mempelajari dan mengamalkan adab-adab berjalan, berpakaian, makan dan minum, kita memperoleh kepuasan batin dan semakin mantap menjadi orang Islam. Karena apa? Karena di dalam ajaran agama Islam semua itu sudah diatur. Yang kedua, kita tidak menjadi orang yang ceroboh. Dengan beradab tersebut, kita senantiasa akan menjadi orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan hati-hati. Maka pekerjaan itu menjadi maksimal. Terus yang ketiga, menumbuhkan sikap sopan santun. Ya, pasti dengan beradab, sopan santun itu akan tumbuh dengan sendirinya. Terus yang keempat, menjadikan jiwa raga sehat. Dengan jiwa raga sehat, kita dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kelima, kita akan dapat lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beradab dalam berjalan, berpakaian, makan dan minum. Baik, jika nanti ada pertanyaan, silakan disampaikan ke Bapak ya. Tuliskan nama kalian dan nomor urut absen kalian, lalu pertanyaannya disampaikan. Itu ya materi kita. Nanti Bapak akan sediakan gambar, beberapa gambar untuk kalian pikirkan ya. Nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Semoga dengan mempelajari berbagai macam adab berjalan, berpakaian, makan dan minum tadi, kita lebih bisa menjadi manusia yang beradab dan berilmu. Beradab dulu ya, baru berilmu. Baik, terima kasih. Jika ada salah kata dari Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca istighfar 3 kali dan dilanjutkan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.